Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 oleh SMP Ki Hajar Dewantara Kota Kupang dan SMA Sudirman Kota Kupang. Upacara ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Ki Hajar dan SMA Sudirman Kota Kupang. Dalam upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, semua peserta didik diwajibkan menggunakan pakaian adat tradisional NTT sebagai rasa menghargai dan menghormati terhadap hasil karya, budaya, daerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya sebagai rasa menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi dan melestarikan hasil karya anak bangsa. Memperkenalkan budaya NTT, budaya Indonesia, bahwa NTT bisa, NTT mampu, dan NTT bangkit dan sejahtera. Dengan penuh semangat, mari kita bergandengan tangan untuk terus menjaga, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang ada di daerah kita masing-masing untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan keutuhan bangsa dari berbagai macam budaya. Dalam pengibaran bendera merah putih, SMA Sudirman dan SMP Ki Hajar telah membentuk pasukan 8 dan pasukan 17 untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Sebagai pelajar, mereka penuh semangat, penuh bertanggung jawab untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai rasa menghargai dan menghormati terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka terus berjuang, terus belajar, ingin untuk berubah, ingin untuk meningkatkan prestasi setinggi-tingginya dengan terus bergerak dan melangkah maju, tidak pernah berhenti untuk melangkah, tidak pernah berhenti untuk belajar. Mereka siap untuk menantang segala ketertinggalan. Kualitas rendah, mereka siap untuk berubah. Hari ini menjadi catatan bagi mereka bahwa mereka menunjukkan kepribadian mereka, bahwa mereka bisa dan mereka mampu. Dan mereka siap untuk merubah ketertinggalan yang ada di SMP Ki Hajar dan SMA Sudirman dengan penuh semangat dan tekun belajar demi meraih masa depan yang sukses, meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. SMP Ki Hajar juga merupakan salah satu sekolah penggerak yang siap untuk berubah, yang siap untuk menjadi pemimpin. SMA Sudirman juga siap untuk melakukan gebrakan-gebrakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Sudirman Kota Kupang. SMP Ki Hajar dan SMA Sudirman tetap semangat, tetap bangkit, ingin untuk berubah dan bersaing secara global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur untuk tetap melestarikan budaya asli NTT dan tetap semangat untuk melangkah dan merubah pendidikan pada SMP Ki Hajar dan SMA Sudirman dengan mereka terus belajar dan belajar untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik demi masa depan dan cita-cita mereka 4 tahun dan 5 tahun ke depan. Ayo bangkit bersama, sejahtera bersama demi NTT dan Indonesia.
kita semua? Saya akan membacakan sambutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Pada 77 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi, menyebarkan bendera Sang Saka Merah Putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Lalu terlahirlah Indonesia merdeka. Perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah, khususnya pada tahun ini. Kita memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan semangat pilih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semangat tersebut saat ini sedang kita buktikan bersama melalui presidensi G20 tahun 2022 dengan peran besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menggalang kolaborasi global untuk bergotong royong, memulihkan dan membangkitkan sistem pendidikan. Kita telah memberikan contoh kepada dunia bagaimana proses pembelajaran Indonesia saat ini semakin berpihak kepada murid dan memerdekakan guru untuk berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita telah memberikan bukti bahwa upaya untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan melalui terobosan mekanisme bantuan operasional sekolah dan berbagai program dukungan beasiswa. Kita juga telah meyakinkan dunia bahwa generasi muda Indonesia sudah terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang bekalnya diperoleh sejak di bangku kuliah melalui berbagai program belajar di luar kampus yang terhimpun dalam kampus Merdeka. Dalam hal ini kita lihat mahasiswa yang ada di sekolah kita. Begitu juga pada sektor kebudayaan. Kemendikbudristek dalam forum G20 mendorong negara-negara di dunia untuk menghadirkan dukungan pendanaan bagi seniman dan pelaku budaya agar dapat kembali menginspirasi dengan karya-karya terbaiknya. Khususnya masa pasca pandemi, inisiatif Indonesia adalah kelanjutan dari terobosan dana abadi kebudayaan dan kenal budaya pertama di Indonesia yang kami luncurkan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para penggerak budaya kita. Hal-hal yang saya sebutkan tadi barulah sebagian kecil dari terobosan Merdeka Belajar yang sekarang sudah mencapai 21 episode. Masih banyak lagi episode Merdeka Belajar yang akan kami luncurkan sampai semua anak di seluruh Indonesia merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu belajar dengan bahagia, berkarya tanpa hambatan, berlari menuju masa depan dengan penuh keberanian sebagai pelajar Pancasila. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di seluruh tanah air. Mari lanjutkan gotong royong kita untuk memulihkan dan membangkitkan Indonesia merdeka, mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam, Om Swasti, Santi, Santi, Om Namo Buddhaya. Guru semua dan anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan. Inilah sambutan yang kita semua sudah dengar, menekankan kepada kita sebagai jantung negara, di mana pendidikan berkualitas, pendidikan memiliki terobosan-terobosan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Itulah kunci untuk memajukan negara Republik Indonesia. Kita harus memberikan kebebasan kepada generasi, dalam hal ini adalah peserta didik, untuk berkolaborasi, berekspresi, bagaimana mereka bisa menghasilkan ide dan karya yang mereka miliki, atau potensi yang mereka miliki, yang dibawa dari daerah masing-masing, dibawa dari kampung masing-masing. Di sini tempat untuk kita bisa berkolaborasi, anak-anak bisa berkolaborasi untuk bagaimana bisa menghasilkan ide dan gagasan atau karya-karya untuk bisa meningkatkan kualitas SMP Ki Hajar dan SMA Sudirman. Yang ditekankan sambutan tadi adalah bagaimana guru sebagai pendidik harus terus berkualitas. Ketika guru berkualitas, maka peserta didik pun berkualitas. Yang dimaksudkan dengan merdeka belajar bukan hanya dimaksudkan adalah peserta didik, tapi guru harus terus juga berkolaborasi, mencari sumber, mencari informasi, jangan ketinggalan dalam penerapan proses pembelajaran. Kenapa? Kenapa ditekankan di sini? Karena ketika anak-anak lebih memiliki potensi, bagaimana dengan kita guru kalau kita tidak cepat untuk mengakses sumber? Kita tidak cepat untuk mengakses referensi untuk kita bisa meningkatkan potensi kita atau kualitas kita. Kalau kita rasa menghargai dan menghormati terhadap negara, hal yang paling kecil adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kedisiplinan kita, teladan kita kepada orang lain. Sebaliknya, para peserta didik, ketika peserta didik menaati, menghargai Bapak Ibu guru, peserta didik menaati tata tertib, peserta didik disiplin, saling menolong, saling menghargai, saling membantu, itu adalah rasa kepedulian terhadap negara Republik Indonesia. Hal yang paling kecil. Dan ini, hari ini sambutan dari kementerian itu menunjukkan kepada kita bahwa guru tidak menjadi sumber, bukan hanya menjadi sumber belajar saja, tetapi akan terus belajar dan terus belajar sampai kapanpun. Dan guru harus memiliki 1000 strategi, 1.000.000 strategi, metode. Guru harus memiliki 1.000.000 ilmu. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki dan kita tidak terus belajar, kita akan lemah dalam metode pembelajaran. Ketika kita lemah dalam metode pembelajaran, peserta didik ini kita mau bawa kemana? Setiap tahun ini ada perubahan metode pembelajaran. Setiap tahun ada perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap tahun ada penelitian, perubahan. Bagaimana ketika kita tidak terus belajar untuk mencari tahu dan menggali tentang perubahan-perubahan itu, perkembangan pengetahuan itu, perkembangan teknologi itu, dan kita tetap pada metode kita yang lama, itu juga akan bertentangan dengan peserta didik. Sebaliknya, peserta didik juga harus terus belajar dan belajar. Jangan berhenti dan jangan menyerah. Kita ini memiliki nama sekolah yang besar, itu Ki Hajar dan Sudirman. Tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, tapi berjuang dan terus berjuang, belajar dan terus belajar, menghidupkan budaya literasi dalam diri. Setiap orang harus ciptakan budaya literasi dalam diri. Kalau tidak menciptakan budaya literasi dalam diri, maka akan ketinggalan dalam segala informasi tentang pengetahuan. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana peserta didik menghargai dan menghormati Bapak Ibu
dan juga menghargai tata tertib sekolah sebagai rasa kepedulian dan menghormati dan menghargai terhadap negara Republik Indonesia. Salam merdeka! Merdeka!